Semua bunga yang dipakai untuk kendaraan hias itu harus dari Tomohon. Tinggal tap, rekam dikit, shoot, upload, dan itu di-share. Lebih baik kalau kami membangun, tapi dikelola oleh swasta juga. Sebenarnya itu juga mewakili keindahan yang Tomohon miliki. Bisa dibilang sudah mulai agak mirip Bali misalnya. Turis itu datang untuk kayak menikmati slow living di Tomohon, begitu. Nah, Pak Yudhistira, kalau di Tomohon itu sebenarnya spot destinasi wisata yang paling diunggulkan apa? Ya, kalau di Tomohon itu kita mengandalkan wisata alam. Jadi di Tomohon itu sudah banyak mungkin yang kenal dengan Danau Linau, Gunung Lokon, Gunung Mahau, ya. Dan ada banyak sekali spot wisata kalau ingin berwisata di Tomohon. Nah, kalau buat Krisan, destinasi wisata di Tomohon yang paling Krisan favoritkan tuh apa? Sebenarnya Gunung Lokon ya, karena di situ kita bisa trekking, bisa juga hiking. Jadi memang tanjakan untuk ke sana bisalah untuk semua level orang yang mungkin baru masih beginner, terus yang udah intermediate, ke yang hard juga begitu. Pasti orang-orang yang mencoba lagi ke sana itu enjoy lah, bisa untuk lewat situ. Kita masih akan mengeksplor destinasi wisata yang paling diunggulkan di Kota Tomohon, tapi kita buka dulu ya. Nah, halo Sobat Mata Bicara, senang sekali bisa ketemu lagi di podcast Mata Bicara. Kali ini kita akan bahas pengembangan wisata di Kota Tomohon. Jadi saat ini kita sudah ada kedatangan tamu-tamu kita saat ini, yaitu ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Pak Yudhistira Siwu, dan juga Krisan Sangari. Dia adalah Noni Sulut tahun 2023 yang berasal dari Tomohon ya. Iya. Oke. Nah, akhir Maret kemarin kan banyak wisatawan asal China atau Tiongkok yang datang ke Sulawesi Utara, dan mereka berkeinginan untuk mengunjungi beberapa spot di beberapa daerah di Sulawesi Utara, antara lain di Minahasa, Tomohon, dan juga ada di Kota Manado sendiri. Nah, salah satu destinasi yang dikunjungi itu adalah Danau Linau dan juga Taman Kelong. Ya. Nah, kalau menurut Pak Yudhistira ini seperti apa? Animo kembali lagi wisatawan dari luar negeri yang datang kembali di Sulawesi Utara dan mengunjungi Kota Tomohon. Ya, tentunya yang pertama saya atas nama pemerintah Kota Tomohon dan juga masyarakat Kota Tomohon harus memberikan apresiasi kepada Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus dan Wakil Gubernur Pak Victor Mailangkai yang sudah memprakarsai kembali kunjungan dari turis-turis atau wisatawan mancanegara yang dari China ini. Karena untuk mendatangkan turis-turis asing, apalagi dengan penerbangan-penerbangan yang langsung ke Manado, ke Bandara Samratulangi, ini tentunya tidaklah mudah. Untuk itu kami sangat senang tentunya dari pihak pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon sangat senang bahwa bisa datang lagi turis-turis dari China ke Kota Tomohon atas prakarsa Pak Gubernur. Nah, kalau Pak Yudhistira melihat dengan kloter pertama yang sudah datang dan juga ada beberapa lagi rombongan yang akan datang, apakah Tomohon sudah siap nih menyambut dengan wisatawan yang dengan jumlah yang besar? Iya, jadi sebenarnya Kota Tomohon itu sejak sebelum pandemi COVID-19 itu dari tahun 2017, 2018 sampai 2020 puncak-puncaknya COVID itu sebelumnya. Itu kunjungan wisatawan dalam hal ini yang dari China itu ke Tomohon itu luar biasa. Nah, jadi pada tahun 2019 kalau tidak salah
jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara itu hampir mencapai 800.000 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, Tomohon itu sebagai juga salah satu kontributor terhadap kunjungan wisatawan mancanegara yang dari China. Karena setiap hari sampai dengan awal tahun 2020 itu ada saja banyak wisatawan dari China yang mengunjungi Tomohon. Nah, bisnis wisata pariwisata itu kan selalu terus berkembang ya, dan juga dengan informasi, teknologi. Kalau Pak Yudhistira melihat bagaimana kesiapan warga Tomohon ya, dalam artian melayani, hospitality, keramah tamahan, seperti apa Pak? Kalau saya menilai untuk saat ini kita siap, walaupun tentunya harus untuk pengembangan itu sesuatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan regulasi dan kebijakan-kebijakan, ya kita harus beradaptasi dengan itu. Warga Kota Tomohon maupun pemerintah Kota Tomohon harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah itu yang niscaya masyarakat akan semakin siap dalam menghadapi arus wisatawan yang masuk ke Tomohon. Nah, kan di awal tadi kan saya sudah sempat bertanya spot-spot wisata atau yang diunggulkan. Nah, selain Danau Linau dan juga Gunung Lokon dan Kelong, itu apa lagi yang ada di Tomohon? Jadi Tomohon itu ada dua kekuatan, saya mau katakan, untuk wisata, pariwisata di Tomohon. Yang pertama itu soal destinasi. Ya. Kita memiliki kalau destinasi wisata yang berbasis lingkungan, ya. Itu ada Danau Linau, ada Gunung Lokon, Gunung Mahawu, kemudian ada air terjun Tekan Telu, dan masih banyak lagi. Dan destinasi-destinasi wisata yang berbasis agrowisata. Nah, kita bisa lihat itu ada di kawasan Nururukan, di mana ada kawasan-kawasan pertanian yang juga bisa dijadikan spot-spot untuk wisata. Itu yang pertama, kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah event. Ya. Tomohon sampai dengan saat ini mungkin kita sudah mengetahui ada festival yang kita laksanakan setiap tahun, yaitu Tomohon International Flower Festival. Tahun 2025 ini itu sudah dilaksanakan sebanyak 13 kali. Dan sampai dengan saat ini Tomohon International Flower Festival atau kita singkat TIF, ya, itu masuk juga sebagai Calendar of Event pariwisata nasional yang oleh Kementerian Pariwisata itu dinamakan Karisma Event Nusantara. Jadi sampai dengan saat ini masih masuk dalam CAN, di Calendar of Event, Calendar ya. of Event. Oke. Nah, bukannya dulu pernah ada desa wisata? Ya. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Ya, desa wisata, sebenarnya konsep dari desa wisata itu adalah bagaimana komunitas yang membangun desa wisata itu. Jadi ada unsur-unsur yang membangun desa wisata, bukan hanya satu spot. Ya. Misalnya dibuat satu lokasi untuk pengembangan desa wisata. Sebenarnya pengembangan desa wisata itu adalah bagaimana komunitas yang ada di situ bisa mengembangkan dari berbagai bidang keahlian yang ada di situ, termasuk juga kearifan lokal. Nah, tahun 2023 kita juga
dinobatkan Tomohon ya, dinobatkan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kakaskasen 2 sebagai kampung wisata oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, kenapa apa yang sebenarnya dinilai oleh Kementerian Pariwisata sehingga Kelurahan Kakaskasen 2 ini bisa menjadi desa wisata atau kampung wisata, yaitu karena di kelurahan ini banyak sebenarnya yang melaksanakan atau aktivitas pariwisata di situ kegiatan oleh masyarakat. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya di situ ada banyak destinasi wisata, ada Taman Kelong, ada Gardenia, ya, ada hotel, ada resort di situ, ada restoran, ya, ada kios-kios bunga, orang-orang yang menjual bunga, ada yang tempat pembuatan souvenir di sana. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini justru yang dinilai oleh Kementerian Pariwisata yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata ini. Berarti pengembangannya tidak hanya dari sektor swasta saja ya Pak ya? Betul. Jadi ini bisa dikatakan secara kolaborasi dan holistik masyarakat ya, saling mengisi. Ya. Nah, kita ke Krisan Sangari ya. Oke, Krisan, selama menyandang sebagai Noni Sulut utusan Kota Tomohon untuk bidang pariwisata di Kota Tomohon sampai saat ini, masih promosi wisata Tomohon apa saja yang Krisan promosikan? Yang promosikan sebenarnya kalau bicara tentang promosi apalagi ke anak muda ya, karena sebagai Noni Sulawesi Utara representasi banyak ke anak muda ya, begitu. Jadi sebenarnya kalau usaha untuk mempromosikan pariwisata khususnya yang ada di Tomohon itu sekarang semudah tinggal tap, rekam dikit, shoot, upload, dan itu di-share. Jadi mungkin dengan influence, dengan gelar yang dimiliki itu ketika story atau apa daily activities yang setiap hari di Tomohon begitu, suasana atau ambience yang di bawah dari isi post-post tersebut yang kelihatan nature-nya, terus habis itu budaya lokal dan juga nilai-nilai culture yang kita punya sebagai masyarakat Kota Tomohon itu yang kemudian secara berlahan, secara bertahap-tahap itu yang menarik orang-orang makin intrik, makin attract untuk terhadap Tomohon gitu. Wah, ternyata Tomohon ambience-nya, vibes-nya enak ya, homey, terus alamnya bagus kayak gitu. Nah, di saat mempromosikan pariwisata Tomohon di berbagai platform media sosial, bagaimana yang Krisan dapatkan dari komentar dari para netizen ya, kita katakan positif netizen seperti apa? Karena sepositif, karena sebelumnya juga saya pendidikan sempat di luar Kota Tomohon, di luar Sulawesi Utara. Jadi banyak juga mutual yang dari media sosial itu dari Pulau Jawa misalnya atau Sumatera. Dan tiap kali post konten tentang Sulawesi Utara khususnya Tomohon itu kayak wah pengen banget ke sana, atau semoga harga pesawatnya turun gitu, bisa ke Sulut gitu kan. Termasuk juga teman-teman yang lagi di Eropa gitu, wah Tomohon beda ya, kayak kota yang bukan di Indonesia katanya gitu, beda sendiri gitu, makanya tertarik. Tentunya kan saat kita mempromosikan ya, terutama Krisan sebagai Noni Sulut, bagaimana melihat kan yang ingin dipromosikan kan idealnya itu kan sudah harus tertata ya, fasilitasnya ataupun layanan yang akan dinikmati oleh para pengunjung. Menurut Krisan, destinasi wisata di Kota Tomohon itu yang sudah paling yang sudah sangat bagus lah untuk dikunjungi itu apa? Dan yang masih harus dikembangkan, dilengkapi, dibenahi seperti apa? Yang paling representatif ya, begitu. Saya rasa banyak. Tapi mungkin yang paling, kalau mungkin di F&B bilangnya best seller gitu, kalau best destination yang paling sering orang datang itu mungkin untuk mencari representasi paling baik di Danau Linau misalnya, Taman Kelong, Bukit Doa kayak gitu.
karena di situ bukan hanya alam yang dinikmati, tapi hospitality-nya juga ada, fasilitas, amenitas, atraksi, aksesibilitasnya juga, dan juga akhlak dari SDM-nya juga itu dinikmati orang-orang ya. Kalau mungkin yang bisa dikembangkan lagi mungkin yang lebih skala-skala lebih kecil ya, begitu, yang mungkin beberapa orang yang mungkin masih start belum terbiasa mungkin dengan cara mainnya kalau misalnya di bidang pariwisata. Tapi itu sekarang ini lagi dari pemerintah juga aktif untuk menyediakan pelatihan, workshop, kayak barusan workshop untuk penggunaan QR atau betul. Gitu. Agar tetap up to date ya dengan teknologi ya. Betul. Nah, kembali ke Pak Yudi ya. Pak Yudi, kan kita pernah berdialog dengan salah satu pemerhati pariwisata di Sulawesi Utara dan juga Indonesia ya secara umum. Dia mengatakan jadi jumlah kunjungan wisatawan itu ke Sulawesi Utara itu tidak akan terlalu berdampak jika kunjungan mereka ke Sulawesi Utara, khususnya mungkin di Kota Tomohon, tidak berdampak ke masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut atau yang mengelola wisata tersebut. Kalau menurut Pak Yudi gimana? Iya, jadi memang impact dari kunjungan wisatawan untuk dalam hal ini mengangkat perekonomian masyarakat itu memang bukan semata-mata dilihat dari jumlah, bukan semata-mata quantity dari jumlah wisatawan. Oleh karena itu ya memang ada segmentasinya tersendiri. Kita mungkin mengetahui kalau dari wisatawan dari Tiongkok, dari China itu lebih dikenal dengan mass tourism. Ya. Jadi mereka datang dengan jumlah yang banyak, berbondong-bondong, tapi dalam satu kurun waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian mereka berpindah lagi ke tempat yang lain. Nah, itu memang harus harus pintar-pintar untuk bagaimana supaya mereka dapat spending money dari hasil kunjungan mereka itu. Nah, itu yang mass tourism. Tapi kita juga di Tomohon ini saya lebih mencoba untuk mengedukasi ya masyarakat, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata ini terkait dengan quality tourism. Ya. Quality tourism ini bukan hanya length of stay, ya, lama mereka tinggal di satu daerah atau satu tempat untuk menikmati wisata di situ, dan juga bagaimana mereka spending money di tempat itu, tapi quality juga bagaimana mereka bisa meninggalkan legacy. Ya. Jadi wisatawan datang ke tempat mereka berwisata, mereka juga ingin meninggalkan satu legacy. Ya, legacy di situ adalah lebih dari bagaimana mereka juga bisa melestarikan alam di sana. Nah, ini yang konsep quality tourism yang menurut saya harus coba untuk mengembangkan lagi ya. Pengembangannya ke masyarakat Kota Tomohon. Nah, kan pesona pesona kecantikan atau gantengnya orang Sulawesi Utara, terutama orang Tomohon seperti yang ada di depan saya ini sudah tidak diragukan lagi, kan sudah dikenal lah bahkan di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat saya kan lihat kemarin waktu wisatawan China datang ke salah satu spot yaitu Taman Kelong. Itu kan disambut dengan ada beberapa tarian ya yang mereka tampilkan, tarian maengket, tarian tradisional lainnya, dan itu sangat menarik perhatian para wisatawan China ini. Namun Tomohon kan tidak bisa dilepaskan dengan spot pasar ekstrim.
Nah, dan itu juga sudah terkenal di mancanegara ya. Bagaimana Pak Yudi melihat keberadaan pasar ekstrim ini? Apakah masih ada, masih beroperasi? Ya, sebenarnya yang menamakan pasar ekstrim itu bukan kami. Dari luar. Ya, Wisatawan sendiri ya? Ya, dari pengunjung mungkin yang menamakan pasar itu pasar ekstrim. Tapi itu dari dari pengalaman mereka. Apa yang dinamakan ekstrim? Apa yang ekstrim di situ? Karena mungkin warga Tomohon sendiri sudah biasa mungkin makan seperti itu, karena mereka yang ngeri ya melihat. Ya, memang ada mungkin aktivitas-aktivitas yang dulu yang dilakukan di pasar itu yang mungkin kurang berkenan atau tapi terkait dengan hal itu saya pikir sekarang sudah ada regulasi dan saya termasuk warga masyarakat Kota Tomohon yang sering ke pasar dan sudah sekian lama saya tidak melihat adanya aktivitas yang ekstrim ya kalau dalam pandangan mereka. Yang dalam pandangan saya ekstrim mungkin ada yang tidak lazim tidak lazim ada di meja tempat makan lain, seperti ya. itu. Tidak lazim di tempat lain yang dijual di tapi untuk aktivitas lain ya yang mereka lakukan saya pikir sudah tidak ada. Karena itu yang sangat nempel ya di wisatawan. Walaupun ada beberapa kali saya melihat ada wisatawan yang kami mau ke pasar ekstrim. Sampai di sana mereka sini apa ya? Jadi mereka lebih ingin melihat mungkin yang saya bilang tadi yang indah-indah lah ya, indah-indah, wisata alam dan sekarang justru kalau di pasar Tomohon itu adalah mungkin salah satu pasar tradisional terbaik di Sulawesi Utara. Istimewanya apa Pak dari pasar itu? Istimewanya yang pertama atmosfer di pasar itu banyak justru orang-orang dari Manado, dari sekitar Tomohon yang berbelanja ke pasar Tomohon. Karena saya bertanya kenapa suka kalau di sini sejuk. Kalau kalau mau belanja di pasar di Manado panas. Ya. Kemudian komoditinya banyak, fresh, semua betul. Ya. Langsung dari kebun. Ya. Itu kalau di hari-hari tertentu, hari weekend misalnya, itu masih banyak oma-oma yang datang bawa sendiri hasil pertanian yang mereka bertani sendiri untuk dijual di kebun. Karena biar bagaimanapun ambience dari pasar itu kan kelihatan hidup. Ya, ramai, betul. Nah, bicara tentang pasar ekstrim, kalau Krisan pernah ke pasar ekstrim? Oh, sering ya. Sering. Memang membeli sesuatu dari situ? Iya. Seperti? Karena di sana juga kulinernya enak-enak. Oh, jadi tidak hanya ekstrim-ekstrim ya? Iya, ada kuliner yang lain. Oke. Iya, pernah juga antar tamu untuk wawancara untuk pedagang-pedagang satwa liar begitu. Tapi pas wawancara ke sana, pedagang-pedagang satwa liarnya pun bilang bahwa mereka sangat mengerti dengan sentimen yang ada bahwa perdagangan satwa liar secara ilegal itu memang tidak boleh begitu, dan mereka patuh. Bahkan mereka sudah tanda tangan dengan deklarasi bareng NGO lingkungan untuk stop perdagangan satwa liar. Ya, mungkin walaupun masih ada tapi masih dicoba untuk dihentikan ya. Nah, kembali berbicara tentang pengembangan pariwisata di Kota Tomohon. Lancarnya sebuah perjalanan wisata ke suatu daerah itu juga kan ada komunikasi ya dengan wisatawan yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia dengan pedagang, penjual ataupun warga. Nah, kalau dari pemerintah Kota Tomohon sendiri, selain training yang diberikan seperti tadi penggunaan QR, penggunaan bahasa asing seperti, karena kan bukan hanya wisatawan yang berbahasa Inggris ya, ternyata warga China juga datang ke Tomohon. Seperti apa Pak Yudi? Ya, jadi dalam pengembangan pariwisata itu kita juga harus
ada kolaborasi, ada yang namanya pentahelix kan, pentahelix pariwisata antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media. Ya. Tapi kita juga tidak bisa lepas dengan yang namanya asosiasi. Ya. Dalam konteks mungkin bahasa kan, secara resmi sebenarnya ada asosiasi yang namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ada Sulut dan ada Tomohon. Nah, selama saya menjadi kepala dinas di Tomohon, ada banyak anggota HPI. Dan ternyata mereka ini luar biasa, hebat-hebat semua. Kalau soal bahasa, justru ada yang bisa bahasa Mandarin. Nah, itu kita berdayakan mereka, teman-teman dari asosiasi. Nah, ini juga tentu dalam 1 tahun kita biasa mengumpulkan asosiasi-asosiasi ini, dan kita bicarakan apa yang bisa kita kembangkan untuk juga memberdayakan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Nah, tadi kan Pak Yudi bilang di Tomohon itu wisatanya ada wisata alam dan juga event ya. Nah, kita akan break sebentar dan kita masih akan berbincang atau membahas tentang calendar of event dari TIF itu ya Pak ya? Baik, kita akan segera kembali. Tetaplah bersama Mata Bicara. Ya, Sobat Mata Bicara, kembali di podcast kita kali ini berbincang tentang pengembangan pariwisata di Kota Tomohon. Ada Kadis Pariwisata dan juga Noni Sulut 2023 asal Kota Tomohon. Nah, tadi kan Pak Yudi mengatakan ada wisata alamnya dan juga festival atau eventnya yaitu Tomohon International Flower Festival. Nah, bicara tentang stok bunga ataupun pasokan bunga potong, bunga segar yang digunakan di event itu, apakah cukup untuk satu event itu atau harus mengambil dari daerah lain misalnya? Iya, jadi Tomohon International Flower Festival itu yang kita laksanakan, festival yang bertema bunga. Mungkin sampai sekarang ini masih satu-satunya festival yang bertema bunga di Indonesia. Berbicara tentang suplai bunga, dari tahun ke tahun itu memang yang mensuplai bunga itu dari Tomohon itu sendiri. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang itu bisa tercukupi. Kita juga dalam kegiatan main event itu ada parade kendaraan hias, ya, pawai bunga. Kita mensyaratkan bahwa semua bunga yang dipakai untuk kendaraan hias itu harus dari Tomohon. Nah, itu juga menjadi salah satu syarat untuk penjurian. Nah, pada tahun Januari 2023. Sebelum itu, jadi harus mungkin saya jelaskan sedikit tentang TIF ini. Ya. Main eventnya itu adalah pawai kendaraan hias, pawai bunga. Ini mencontoh pawai bunga Pasadena, Amerika, yang dilaksanakan setiap tanggal 1 atau tanggal 2 Januari. Nah, setiap tahun berjalan. Kalau TIF sendiri di bulan? Kalau TIF di bulan Agustus. Nah, kalau Pasadena itu sudah terakhir ya 130 sekian tahun dilaksanakan. Nah, kita baru ke 13 ini. Nah, pada tahun 2023 bulan Januari, kebetulan kami mendapatkan kesempatan bersama dengan Pak Wali Kota waktu itu untuk menyaksikan langsung. Ya, kita belajar, kita mencoba belajar di sana. Dan satu keuntungan bagi kami, kami bisa
mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan wali kotanya, ya, dengan wali kota Pasadena, Mayor Gordo namanya, dan kita berdiskusi. Dan ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota waktu itu. Nah, ini yang agak lucu memang. Nah, waktu itu Pak Wali Kota tanya, Mayor, untuk kegiatan ini di mana para petani bunga, para atau lahan bunga, lahan bunga yang dipakai untuk pawai ini. Wali Kota Pasadena ya terkejut. Enggak, kami tidak produksi bunga. Bunga itu semua dibeli dari luar, didatangkan dari luar. Jadi diimpor dari luar Pasadena. Nah, itu sebenarnya saya pikir satu hal yang luar biasa untuk Kota Tomohon. Mungkin mereka punya festival yang besar, ya, tapi dari konteks bunga itu tidak diambil dari daerahnya sendiri. Kami memberdayakan petani-petani bunga yang ada di Kota Tomohon. Dan itulah sebenarnya tujuan dari kita melaksanakan event ini, memberdayakan petani, masyarakat, memberdayakan masyarakat, petani, dan juga masyarakat yang mempunyai usaha-usaha apapun. Di saat event itu berlangsung, betul. Jadi orang datang untuk menyaksikan pawai itu, kan pelaksanaan TIF ini ada berapa hari? Hampir kurang lebih 5 hari. Berarti parade kendaraan hias itu di hari terakhir? Parade itu kita laksanakan, jadi untuk TIF ini itu sudah diatur dengan Perda, peraturan daerah. Pelaksanaan setiap tahun tanggal 8 sampai 12 Agustus. Tapi untuk pawai kendaraan itu kita memilih hari Sabtu. Jadi semua orang bisa datang ke event itu. Jadi di antara tanggal 8 sampai 12 yang hari Sabtu tanggal berapa itu paradenya, yang dilaksanakan parade. Untuk tahun ini dia jatuhnya di tanggal 9 Karena bisa dibilang walaupun ada daerah di Indonesia yang juga sentra bunga potong, tapi tidak mempunyai event seperti yang Tomohon punya, ya? Iya, betul. Ya. Kalau dari Krisan, tanggapannya apa tentang TIF ini yang sudah ke tahun ke-13 ya Pak ya? 13. Memang tadi ya pemberdayaan lokal, tapi saya juga melihatnya kayak semacam kesempatan untuk masyarakat Kota Tomohon untuk saling mapalus bareng-bareng begitu ya, dari berbagai sektor, bisnis juga dari bahkan di dunia pendidikan, anak-anak siswa-siswa juga ditugaskan dari sekolah misalnya untuk melakukan observasi ketika pawai float berlangsung dan sebagainya. Jadi Kota Tomohon itu ramai-ramai sedang melakukan satu tujuan yang sama begitu melalui TIF ini, dan itu mapalus yang sedang terjadi, gotong royong yang terjadi dari berbagai sektor ini sebenarnya itu juga mewakili keindahan yang Tomohon miliki, nggak hanya dari bunga-bunganya saja, tapi bagaimana semuanya bisa bekerja sama untuk mempersiapkan suatu event yang sama-sama memajukan daerah dari sisi bisnisnya, roda ekonomi dan juga kesenian dan semuanya itu. Ya, Pak Yudi, kalau tadi kan pernah berkunjung ke Pasadena ya, mungkin ada negara lain yang pernah dikunjungi untuk melihat, belajar untuk mengembangkan pariwisata di Kota Tomohon. Apa yang Pak Yudi dan rekan-rekan lainnya lihat dan bisa ambil pelajaran dari negara tersebut misalnya? Ya, sampai sekarang sih baru di Pasadena ya yang kita lihat, karena itu yang konsepnya itu yang memang sangat cocok betul-betul ya dengan Tomohon. Namun memang ada beberapa negara yang juga melaksanakan event-event yang bertemakan bunga yang sudah kelas internasional yang mungkin kita bisa mencontoh. Karena dalam pelaksanaan TIF itu sebenarnya bukan hanya kegiatannya itu bukan hanya pawai parade saja. Tapi di situ kan ada expo-nya. Ada TTI, Trade, Tourism and Investment, expo yang juga bagaimana kita melaksanakan satu event itu harus melibatkan yang namanya UMKM.
UMKM dan juga mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di Kota Tomohon. Saya pikir kalau di Asia ada beberapa negara seperti di Jepang, di Hong Kong juga ada event-event yang bertemakan bunga yang bisa menjadi contoh. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Nah, selama Bapak memimpin di pariwisata di Tomohon, apa yang Pak Yudi lihat yang PR yang paling besar untuk dilakukan dan juga apa saja yang dibenahi untuk misalnya spot pariwisata, apa yang masih harus dilengkapi, disediakan, apa yang masih kurang? Ya, jadi tentunya ini harus berjalan secara simultan ya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang pariwisata, tapi juga di satu sisi pengembangan SDM-nya. Ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari ini ibarat dua sisi mata uang. Ya. Mengembangkan infrastruktur untuk pengembangan destinasi pariwisata itu juga harus diimbangi dengan bagaimana manpower ya untuk pengelolaan itu. Nah, saya sendiri ini pemikiran saya ya, pengembangan destinasi wisata di Kota Tomohon itu ada kan yang dibangun oleh pemerintah, ada yang dibangun oleh swasta ya, dan dikelola oleh swasta. Nah, tapi saya sendiri berpikir lebih baik kalau kami membangun tapi dikelola oleh swasta juga. Nah, apakah sudah ada di Tomohon yang dikelola oleh swasta? Iya, sudah ada. Kami ada contoh satu juga satu destinasi wisata yang dibangun oleh pemerintah, tapi di pihak ketiga kan. Okay. Nah, ini saya pikir akan lebih memberdayakan, akan lebih memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar situ, kemudian akan lebih bersifat investment friendly. Jadi kalau investor yang akan masuk ke Tomohon untuk membangun pariwisata, saya pikir ini harus kita dukung. Ya. Ini yang harus kita dukung. Ya. Nah, kita ke Krisan lagi. Kan sudah tidak menjabat lagi ya sebagai bertugas sebagai Noni Sulut. Tapi kan keinginan ataupun rasa tanggung jawab aja untuk mempromosikan itu, apakah masih aktif dengan berkegiatan seperti itu, Krisan? Ya, masih aktif tentunya. Karena kalau mau mempromosikan apa yang kita punya di Kota Tomohon khususnya begitu, itu fun ya. Karena kan kita mempromosikan pariwisata, kita juga harus berwisata juga dong. Betul, begitu harus ya. tahu ya. Iya, begitu. Jadi saya rasa juga proses promosinya itu akan ongoing terus sampai ya nggak dibatasi oleh sudah selesai bertugas berarti sudah stop. Tapi kan kita misalnya semudah kayak weekend ini mau healing ke Mahau misalnya dan sebagainya, itu juga kan sudah proses berwisata dan juga bisa menjadi bahan untuk promosinya begitu. Dan di Tomohon itu banyak yang bisa di-unpack, nggak hanya alamnya gitu kan, budaya juga. Karena kita juga wisata budaya juga banyak, misalnya ada Wale Mazani, di situ kita bisa langsung belajar tentang Kolintang, tentang budaya Minahasa begitu. Ada juga amphitheater Wololan dan juga ada watu-watu Waruga dan sebagainya yang bisa kita kunjungi, bekas sejarah juga dan sebagainya, dan bahkan wisata religi gitu ya. Di situ juga banyak kita bisa unpack tentang bagaimana toleransi umat beragama di Kota Tomohon itu keren begitu. Untuk Indonesia begitu ya. Jadi ada vihara dekat rumah saya juga begitu, ada banyak gereja, masjid dan sebagainya. Misalnya barusan untuk bulan Ramadan kita berburu takjil bareng begitu kan, itu ya itu juga suatu hal yang bisa di-unpack dan dipromosikan terus begitu. Bagaimana misalnya mungkin melihat pernah ke wisata
spot wisata di luar Sulawesi Utara misalnya ya. Apa yang Krisan lihat, oh ini kayaknya di Tomohon belum ada nih, tapi di sana ada, ataupun ya di Tomohon ada, di sana nggak ada. Apa yang masih, ya apalagi kan buat anak muda ya, lebih keren nih kalau ada ini misalnya, seperti apa? Wah, sebenarnya di satu sisi agak berat ya menjawab ini, karena kayaknya karena sudah melihat betapa berharganya, misalnya alam yang kita punya di Sulawesi Utara dan juga di Tomohon, kadang sayang untuk kalau mungkin saya bandingkan dengan di bagian Jawa, mungkin pariwisata di sana kan sangat mass tourismnya besar ya. Mungkin begitu. Maksud saya lebih ke fasilitas. Jadi hal-hal yang di sana kayaknya kalau ya, tapi kan tergantung dari lokasi ya. Mungkin ada mobil yang kalau di Jakarta dibilang mobil warawiri. Jadi itu dia bisa berputar, nanti dia akan balik lagi dan jadi pengunjung bisa melihat semua kawasan seperti itu misalnya. Shuttle gitu ya, shuttle bus yang mungkin begitu bisa, tapi kayaknya untuk yang saat ini ada lebih otentik begitu dengan yang sudah ada sekarang begitu. Misalnya kalau tadi dibandingkan dengan shuttle bus yang bisa ke banyak tempat untuk bisa lihat semuanya, kalau di sini kita agak mengajak turis itu datang untuk kayak menikmati slow living di Tomohon begitu kan ya. Karena suasananya sangat mendukung ya untuk relax sejenak, sejuk ya. Homey begitu. Jadi enak, ada saatnya orang bisa enjoy untuk cari explore sendiri begitu ya. Rasakan experience lokalnya itu secara mandiri, dan itu saya rasa lebih adrenalinnya mungkin lebih enak, lebih tinggi begitu, dan sekaligus lebih bisa menikmati secara langsung begitu. Karena bisa dibilang Tomohon itu dengan keindahan alam dan juga spot wisata yang masih alami gitu ya, itu punya pasar sendiri ya. Betul, yang seperti tadi dibilang mau religi ada, wihara, bukit doa, mau yang lebih menantang naik gunung atau itu ada ya, semua lengkap. Dan juga kalau misalnya mau ditambah fasilitas lagi kayaknya, untuk apalagi kalau misalnya mengangkat nilai alamnya begitu, orang kan banyak juga turis-turis yang di seputar Asia begitu datang untuk birdwatching begitu. Birdwatching itu di mana tempatnya? Banyak, bahkan cuma di pemukiman aja gitu kan, orang bisa nemu banyak jenis burung-burung yang langka yang hanya ada di Sulawesi Utara, yang endemik begitu ya. Dan itu pun kayak kalau mau tambah fasilitas lagi kayaknya mungkin bisa mengganggu habitat mereka begitu kan. Mungkin betul. Malah orang dibiarkan alami aja kita lihat. Iya. Karena kan Krisan juga aktivis lingkungan hidup ya. Bisa dibilang begitu. Ya harus cinta lingkungan gitu ya, demi indahnya kota Tomohon. Nah, terus kalau dengan semua yang sudah Tomohon miliki ya, dengan berbagai stage-nya, jadi religi ada, ini ada bisa dibilang sudah mulai agak mirip Bali misalnya? Saya? Ya. Keinginan ke situ pasti ada dong. Iya. Tomohon is Tomohon, ya. Bali is Bali. Ya. Saya pikir ada hal-hal justru yang saya pikir Tomohon lebih baik. Nah, ada hal tadi juga Krisan sudah banyak menceritakan tentang hal-hal lain yang bisa dieksplor di Tomohon itu. Dan saya pikir ya Indonesia ini kan kaya akan segala sesuatu, budaya, seni, dan keindahan alamnya. Nah, Tomohon ini kota yang unik, kota yang punya keunikannya keunikan sendiri. Tersendiri, dan orang yang datang ke Tomohon sekali pasti pengen untuk balik lagi. Karena mungkin masih ada yang dia belum datangin gitu ya. Betul. Dari sejarah juga sebenarnya pengembangan untuk misalnya wellness tourism ya. Di Tomohon itu saya pikir sangat layak untuk dikembangkan ya. Kita memiliki alam yang indah ya. Kita memiliki sumber-sumber, ada hot spring water, ya. Kemudian ada spot-spot yang bisa kita kembangkan sport tourism. Ya.
Sport tourism. Sport tourism. Setiap Upselling ya. ya upselling apa namanya paragliding ya, para layang ya. Kemudian setiap hari pasti akan ada grup pesepeda dari Manado atau dari Tomohon ke Manado udah balik lagi. Nah, ini sebenarnya satu potensi juga di Tomohon Sport untuk tourism pengembangan ya. sport tourism. Jadi kalau mau dibilang keinginan untuk ke Bali ya menjadi seperti Bali, saya pikir kami juga ada ya. Kami juga ada potensi-potensi yang justru masih bisa dikembangkan bisa dikembangkan dan mungkin bisa melebihi Bali. Iya, karena apa yang Tomohon miliki nggak ada di Bali seperti itu kan. Memang ada yang istilahnya sustainable tourism ya, gitu. Jadi pariwisata berkelanjutan begitu. Jadi walaupun kita ya cari uang begitu ya lewat pariwisata begitu, tapi harus ada keseimbangan antara bagaimana kita mencari positif benefitnya dari sisi people, profit dan juga planetnya begitu ya. Jadi 3P itu. Jadi dari situ harapannya adalah sembari kita berusaha dalam bidang pariwisata ini, baik dari berbagai sektor, begitu baik dari berbagai pihak, dari tour guides dan sebagainya, leaders ataupun kita sebagai masyarakat, pebisnis dan sebagainya, kita punya tanggung jawab moral ya sebenarnya untuk menjaga agar sembari kita melakukan bisnis pariwisata kita juga mempunyai etika lingkungan begitu ya. Harus ya karena kita juga misalnya sebagai orang Minahasa suku mayoritas yang mungkin ada di Tomohon begitu, kita juga kan punya nilai-nilai budaya yang juga menghargai alam begitu ya. Jadi itu juga harus diimplementasikan ketika kita melakukan praktik pariwisata ini begitu. Jadi itu hal-hal sesimpel, implementasinya sesimpel ya, selama melakukan tour leading begitu bisa sambil mengingatkan tentang ya sesimpel jangan buang sampah sembarangan begitu, atau ya himbauan-himbauan untuk kalau bisa bawa tumbler aja ketika melakukan perjalanan wisata. Kalau misalnya untuk mengurangi emisi karbon mungkin kalau misalnya mau bisa coba jalan kaki karena kan Tomohon small city gitu ya. Atau bendi mungkin masih ada ya? Bendi masih ada di beberapa spot begitu. Itu kan juga menjadi mengangkat nilai budaya juga begitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam begitu ya dalam pariwisata. Pebisnis juga misalnya F&B sudah mungkin mengurangi penggunaan plastik straw dan sebagainya, atau sistem refill tumbler dan sebagainya ya, hal-hal begitu. Pariwisata yang ramah lingkungan ya, karena bagaimanapun tetap menjaga keharmonisan ya antara alam dan juga bisnis pariwisata yang ada di Tomohon. Nah, mungkin dari Pak Yudi ada yang mau disampaikan? Lebih ke bagaimana pengembangan pariwisata yang tadi lebih sustainable dan juga masyarakat dan juga para pelaku usaha wisata di sana tetap berjalan. Ya, jadi memang untuk pengembangan pariwisata ini kita harus kolaborasi. Ya. Pemerintah tidak mampu kalau berjalan sendiri. Begitu pula dengan masyarakat, pasti akan kehilangan arah kalau dia sendiri. Oleh karena itu konsep pentahelix itu memang kita harus betul-betul ejawantakan dalam pengembangan pariwisata. Ya, khususnya di Kota Tomohon, karena Kota Tomohon juga sebenarnya mungkin salah satu kota yang dinamis ya. Di Sulawesi Utara kita dari berbagai dimensi ya. Dulu juga selain kota wisata, Kota Tomohon itu dijuluki kota siswa, kota pelajar banyak ya. Sekolah ya. Kemudian kota religius ya. Jadi ada banyak dimensi yang saling terkait ya, yang saling mendukung. Kalau dalam konteks pariwisata ini memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, begitu pula dengan lembaga-lembaganya. Kita juga mengharapkan
teman-teman dari swasta, ya, teman-teman dari akademisi, juga teman-teman dari media. Ya. Kalau tidak ada media, ini Tidak terpublikasi. tidak terpublikasi, dan ya dunia luar tidak akan tahu pasti Betul. pemohon ini seperti apa. Ini yang kami harapkan juga, masyarakat bisa berjalan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, tentunya dengan segala kondisi-kondisi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, kita ke Krisan ya. Mungkin Krisan Sangari bisa memberi pesan ataupun mengatakan sesuatu in English tentang tentang bagaimana saat kita misalnya berpromosi ya. Tentunya tentang our human resources. Misalnya, silahkan. Yeah, I think the first thing that we have to know that we have a lot to offer in Tomohon City. It's like the miniature of everything that is good in Tomohon, the tolerance, the nature, the people. That is, North Sulawesi is known for the land of 1,000 smiling people. Yeah, including Tomohon as well. So we have a lot to offer, and we have a lot to preserve, culture-wise, nature-wise, and it's up to us to do our best to promote what we have, and also sustain it to be, to hold its value to its best, forever, if it can, ya, begitu. And yeah, we have a lot to offer, and we have a lot to dig, and we have a lot to do, and all of it is big, it's huge, it's a lot to do, so we have to work together. Collaboration. Okay. Mapalus, again, we have to work together to make all of the good things happen in Tomohon City. In Tomohon City and North Sulawesi. Bisa sedikit dirangkum in Indonesia? Iya, jadi kita punya banyak yang bisa kita tawarkan, di kota Tomohon, begitu ke dunia, begitu, dan kita punya banyak hal yang kita perlu lakukan untuk itu. Dan dengan tanggung jawab atau tugas sebanyak itu, kita perlu kerjasama, kolaborasi dari berbagai pihak, karena dengan budaya Mapalus yang kita punya itu bisa menjadi motivasi, semangat kita motor penggerak untuk terus berbuat yang terbaik untuk Tomohon. Iya. Nah, katanya juga saya dengar Krisan ini bisa sedikit bahasa isyarat. Sedikit. Misalnya ya, misalnya selamat datang di Kota Tomohon. Kota Tomohon indah sekali. Selamat datang. Selamat, gitu kan. Selamat juga, terima kasih, begitu. Selamat datang. Kalau datang saya lupa gimana. Tapi kalau selamat begini, Tomohon begini. Oh, gitu gunung ya? Gitu ya. Oke. Nah, gitu. Nah, ini terakhir ya, Pak Yudi. Kalau nggak salah, Tomohon itu asal kata dari Tomoong kah? Karena terletak di antara dua gunung ya, Lokon dan Mahawu. Jadi warga yang tinggal di situ selalu bermohon akan keselamatan misalnya, seperti itu ya Pak ya? Ya, selalu jadi masyarakat Kota Tomohon ya, dari latar belakang sejarah dan budaya ini sebenarnya sangat religius. Ya. Jadi ada yang mungkin waktu turis China datang ke Taman Kenol waktu lalu, ada tarian Maengket. Tapi cikal bakal dari tarian Maengket itu namanya tarian Mazani. Mazani. Yang artinya? Itu tarian asli dari Tomohon, itu bernyanyi, ya, Mazani. Nah itu mereka bernyanyi. Jadi kalau tarian Maengket itu biasa dikenal ada berapa babak, 3 babak. Ada yang namanya mengucap syukur, ya, panen, ya, panen, kemudian naik maramba, ya, syukur naik rumah baru, mereka bilang. Nah itu aktivitas-aktivitas dalam satu fase waktu. Tapi Mazani ini tarian yang menggambarkan aktivitas masyarakat setiap hari. Jadi bagaimana mereka sejak bangun tidur. Ya, mereka
berdoa, minta supaya perlindungan, kemudian sampai mereka pulang bekerja, minta kesejahteraan. Itu yang tercermin dalam tarian Mazami ini. Jadi sebenarnya bagaimana sejarah dan budaya masyarakat Kota Tomohon itu sangat merepresentasikan bagaimana kekayaan dan juga bagaimana keinginan hasrat mereka untuk memajukan juga Kota Tomohon. Baik, semoga yang kita perbincangkan saat ini bisa jadi kembali memotivasi tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat Kota Tomohon, para pelaku usaha di sana ya dalam memajukan pariwisata Kota Tomohon. Terima kasih Pak Yudi dan juga Krisan, kita sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya. Baik, kita jumpa lagi di podcast yang lain, Mas, hanya di Mata Bicara. Yang kau lihat jangan biarkan sama